sekolah minggu Santo Don Bosco Pati. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Iya, lalu bagaimana dengan kabar orang tua di rumah? Sehat selalu? Iya, puji Tuhan. Kita ucapkan terima kasih pada Tuhan karena kita selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu secara online ya. Kita akan memasuki hari Minggu biasa ke-27. Lalu untuk tema sekolah minggu hari ini adalah Allah mengutus anaknya. Nanti kakak-kakak akan memberikan renungan dan juga akan memberikan materi untuk adik-adik di rumah. Nah, setelah melaksanakan sekolah minggu pada hari ini, diharapkan adik-adik mengetahui bahwa manusia mendapatkan pengampunan dari Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita awali kegiatan sekolah minggu pada hari ini dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Lagunya Yesus itulah satu-satunya. Dengan berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik ya, berdiri seperti Kak Monik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan sekolah minggu secara online. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau utus putramu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak yang semakin taat kepadamu ya Tuhan. Berkatilah pula kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sekarang anak-anak silakan mendengarkan materi dan renungan dari kakak-kakak ya.
Ya, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini Bunda Monik akan membawakan bacaan kitab suci dan juga renungan ya pada hari Minggu biasa yang ke-27. Ya. Nah, pada kesempatan ini Bunda akan membacakan kitab suci dulu ya. Oke, ya. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 21, 35 sampai dengan 39 ya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melemparinya yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, "Ia adalah ahli waris, maka kita bunuh saja dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Nah, di dalam bacaan kitab suci, Bunda akan memberikan cerita tentang perumpamaan bacaan kitab suci tadi. Nah, Bunda pernah membaca cerita tentang Thomas Edison yang sedang bekerja menciptakan bola lampu. Kalian tahu ya, pencipta bola lampu itu Thomas Edison. Ternyata untuk membuat sebuah bola lampu dibutuhkan satu tim kerja yang luar biasa yang bekerja 24 jam. Nah, cerita berlanjut sampai saatnya tim Edison menyelesaikan satu bola lampu. Dia memberikan bola lampu itu kepada seorang anak muda untuk dibawanya ke ruang atas. Ya, anak itu berjalan sangat hati-hati, khawatir dengan bola lampu tadi. Khawatir apa? Khawatir kalau jatuh. Nah, karena kalau jatuh anak muda itu berarti merusak karya yang besar, karya yang luar biasa. Nah, kalian mungkin tahu apa yang terjadi pada anak muda tersebut. Nah, kasihan sekali anak muda itu. Dia menjatuhkan bola lampu di anak tangga yang paling atas. Hal itu membuat tim Edison bekerja lagi 24 jam untuk menghasilkan satu bola lampu. Nah, Edison memberikan lagi kepada anak muda itu untuk menaiki lagi tangga ke atas. Nah, lalu berarti apa? Berarti Edison memberikan pengampunan kepada seorang muda tadi untuk anak tersebut untuk menaiki tangga atas lagi. Walaupun yang pertama tadi jatuh, lalu yang keduanya anak muda itu disuruh lagi untuk menaiki tangga. Nah, berarti ada satu pengampunan yang sesungguhnya. Ya. Edison telah memberikan kesempatan kepada anak muda itu. Nah, seperti bacaan tadi, Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang mempunyai beberapa lahan perkebunan. Dia menanami kebunnya itu dengan pohon anggur, lalu menyewakannya kepada orang lain untuk dirawat. Ya, ketika saatnya panen, tuan tanah itu mengutus para pekerja untuk meminta menjadi bagiannya. Nah, rupanya para penyewa kebun itu malah memukuli para utusan tuan tanah tadi. Bahkan mereka membunuh salah satunya. Mereka menolak memberikan bagian dari tuan tanah itu. Untuk kedua kalinya, tuan tanah itu mengutus para pekerjanya meminta apa yang menjadi haknya.
Ternyata para utusan itu pun diperlakukan sama. Akhirnya tuan tanah itu mengutus anaknya sendiri untuk menemui para penyewa. Nah, dia pikir mereka akan segan pada anaknya. Tapi ketika melihat anak tuan tanah itu, lalu mereka berkata kepada yang lain, "Itu anaknya, mari kita bunuh dia dan kita ambil warisannya." Nah, Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan ceritanya, "Menurut kalian, apakah yang akan dilakukan tuan tanah itu pada para penyewa tanah, pada para penyewa itu?" Nah, lalu salah satu dari mereka bilang seperti ini kepada Yesus, "Dia akan menghancurkan orang-orang jahat itu dan menyewakan tanah pada orang lain yang akan memberikan bagian pada saat panen," jawab orang tersebut. Nah, dalam cerita itu tuan tanah adalah gambaran dari Allah. Nah, pertama-tama Allah mengutus orang-orang seperti Nuh, Musa, Daud, Yesaya dan lainnya untuk memberitakan kasih Allah pada mereka dan memanggil mereka untuk bertobat. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Akhirnya Allah mengutus anak satu-satunya, yaitu Yesus. Nah, kalian tahu kan apa yang mereka lakukan kepadanya? Nah, betul, Yesus disalibkan. Nah, mereka menyalibkannya. Meski demikian, Allah memberi kesempatan pada mereka, bahkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Ketika mereka menolak Allah anaknya, itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Dia adalah kesempatan terakhir juga. Nah, dialah kesempatan kita satu-satunya. Bila kita percaya dan menerima Yesus serta menjalankan ajarannya, kita memperoleh keselamatan. Nah, seperti itu tadi renungannya. Nah, ini tujuannya apa? Nah, anak mengetahui bahwa manusia mendapatkan pengampunan Allah melalui anaknya. Nah, walaupun kalian misalkan kalian berbuat salah, kalian tetap harus minta maaf. Kalian salah berkali-kali salah, tetapi orang tua kalian tetap memaafkan kalian, ya. Nah, itu renungan yang dapat Bunda sampaikan kepada kalian pada minggu biasa ke-27 ini. Nah, dari ayat emas itu isinya adalah, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ya, ingat-ingat ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia itu menghasilkan kematian. Nah, itu ayat emasnya. Iya, begitu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan yang dapat Bunda sampaikan pada minggu biasa ke-27. Nah, nanti kalian dapat melihat juga kegiatan pada minggu hari ini ya dengan KRT. Oke, sampai jumpa, tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah secara online. Dah. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Setelah kalian mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan dari Bunda Monik, sekarang kita akan melanjutkan dengan kegiatan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat tangan berdoa. Bahan yang kita butuhkan adalah
kertas karton atau kertas buffalo ya, warnanya bebas. Kemudian gunting, ballpoint atau spidol, dan lem. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kita lipat kertas menjadi 2 sama besar. Nah, ini sudah jadi 2. Kemudian kita tempelkan tangan kita di atas kertas itu dengan posisi 4 jari merapat dan ibu jari terbuka. Setelah itu kita gambar tangan kita tadi di atas kertas tadi. Nah, sudah jadi digambar, kemudian kita gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, kalau belum bisa menggunting, bisa minta tolong kakak atau orang tua. Cara mengguntingnya tidak pada garis, pas garis ini, tapi kita lebihi sedikit ya, supaya garis tangan kita yang ada di atas kertas itu akan terlihat dengan jelas, sehingga gambarnya masih bisa dilihat. Nah, kita gunting seterusnya sampai selesai. Nah, ini Bu Etik sudah membuat guntingan yang sudah selesai. Ini ada 2 tangan ya. Tangan yang pertama masih ada garisnya, sedangkan tangan yang kedua tidak ada garisnya. Kita lihat tangan yang ada garisnya tadi, kita akan membuat jendela di atasnya yang akan kita pakai nanti untuk melihat tulisan, baik itu berupa ayat atau doa. Jendela kita buat di atasnya, boleh 1 jendela, boleh 2 jendela ya. Setelah jadi jendela seperti ini, kemudian kita gunting jendela itu 1 per 1 sehingga jadilah seperti ini ya, 1 per 1. Ini jendela yang di bawah. Nah, kemudian yang di atas juga kita gunting. Tidak sampai ujung ya, supaya tidak putus. Nanti jendela itu akan kita buka sehingga terlihat lubang di atasnya. Ini sudah jadi, sudah kita gunting, kita buka seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Lalu jendela yang ada di atas tangan ini kita tutup kembali, kemudian tangan yang pertama tadi kita tempelkan di tangan yang kedua dengan menggunakan lem. Nah, kita ambil lem, kita tempelkan di tepi-tepinya saja, yang di tengah nanti tidak kita tempeli lem karena akan kita pakai untuk menuliskan kalimat-kalimat dalam ayat kitab suci atau doa yang akan kita pakai ya. Kita lem pinggirnya, bagian bawah juga, lalu kita tempelkan di atasnya ya. Kita tempelkan yang rapi. Nah, udah jadi begini, lihat. Nah, di sini ada kertas yang lainnya tadi, yang kedua. Nah, inilah tempat untuk menulis ayat suci atau juga menulis doa. Nah, ini Bu Etik sudah membuat contoh yang menggunakan tulisan dari kitab suci.
ya. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Bunda Monik tadi, di situ ada bacaan dari Matius bab 21 ayat 42. Kalian tulis ayatnya, kemudian kalian tulis uraiannya, ya, sehingga kalian bisa membacanya. Atau juga bisa kita tuliskan doa. Ini yang tadi 2 jendela, yang ini 1 jendela, kita pakai untuk menulis doa, misalnya doa Bapa Kami, atau doa Salam Maria, atau Aku Percaya, atau doa yang lain. Nah, fungsinya adalah ketika kalian mau menghafalkan doa tersebut, kalau belum hafal bisa kita buka, kalau sudah hafal bisa kita tutup kembali, ya. Ini begitu juga dengan ayat. Itu ya adik-adik, mudah bukan? Adik-adik yang terkasih, mari kita tutup pertemuan sekolah minggu hari ini, minggu biasa ke-27 dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus, anak-Mu satu-satunya. Bantulah kami agar selalu ingat bahwa Dialah satu-satunya kesempatan kami untuk menerima hidup abadi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan menyanyikan Yesus pokok dan Kitalah carang-carang. Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Yuk terus semangat memuji Tuhan. Katakan Yesus pokok dan Kitalah carang. Yesus